mungkin kedepannya kita kalau misalkan kita fokus, bisa saja kita membuat jasa setting ataupun edit konten-konten untuk sosial media yang lainnya gitu. Aplikasi ini saya rasakan betul-betul sangat berguna. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam kesehatan dan juga diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, di video kali ini mungkin agak berbeda dari video-video sebelumnya, dikarenakan mungkin kalau video sebelumnya yaitu hanya kegiatan hiburan, baik itu jalan-jalan, motovlog, terus traveling ataupun kuliner yang lainnya. Namun di video kali ini agak sedikit berbeda, yaitu video tentang tutorial. Mungkin di sini kita akan berbagi, sharing dan juga belajar bersama. Yang saya akan bahas yaitu adalah salah satu aplikasi yang mana aplikasi ini dirasakan sangat bermanfaat bagi saya, khususnya dikarenakan aplikasi ini betul-betul bagus dan juga sangatlah mudah untuk digunakan, yang mana aplikasi ini bahkan mungkin kedepannya kita kalau misalkan kita fokus, bisa saja kita membuat jasa setting ataupun edit konten-konten untuk sosial media yang lainnya gitu. Nah, yang mana aplikasi ini saya rasakan betul-betul sangat berguna, apalagi bagi kalian yang mungkin aktivitasnya di pengelolaan sosial media ataupun yang lainnya, itu betul-betul sangat dirasakan manfaatnya gitu. Karena sebelumnya saya kan suka setting, suka edit itu biasanya di laptop sih jarang gitu, utamanya kalau edit foto biasanya di HP aja juga cukup lah gitu, masih bisa lah gitu. Tapi kalau misalkan untuk percetakan yang lainnya yang diperlukan, biasanya menggunakan aplikasi CorelDRAW dan juga Adobe Photoshop gitu. Tapi berhubung komputer saya yang spesifikasinya kurang, jadi terkadang itu menjadi kendala juga gitu. Soalnya kan kalau untuk grafis ataupun edit video, setting di CorelDRAW atau Photoshop itu sebetulnya sih enaknya komputernya yang spesifikasinya juga bagus gitu, sehingga ya tidak lambat lah, tidak lelet lah gitu. Nah, soalnya kan saya juga di laptop bisa, cuman kalau misalkan spesifikasinya tidak mendukung, itu sangatlah susah gitu, menguras kesabaran lah. Jadi sangat perlu untuk bersabar kita gitu. Nah, setelah menemukan aplikasi ini, sebetulnya ini aplikasi sangat familiar dan juga mungkin bagi sebagian orang kalian sudah menggunakan aplikasi ini gitu. Tapi kalau untuk saya baru menggunakan mungkin beberapa bulan ke belakang, yang dikarenakan mungkin mencari alternatif yang simpel-simpel dan mudah-mudah, sehingga menemukanlah sebuah aplikasi ini. Nah, aplikasi ini sangat bermanfaat dan juga membantu dalam saya membuat konten dan juga hal-hal yang dibutuhkan untuk kepentingan di sosial media. Nah, yang saya gunakan yaitu aplikasi Canva, yang mana aplikasi Canva ini bisa digunakan untuk membuat sertifikat, terus kartu pelajar ataupun ID card ataupun tanda pengenal, brosur, banner, pamflet, video animasi, terus sampul Facebook ataupun thumbnail YouTube dan yang lainnya. Juga yang
sangat biasanya kalau misalkan kita di dunia pendidikan mungkin sangat memerlukan untuk bahan presentasi ataupun sosialisasi, yang mana mungkin kebanyakan orang menggunakan PowerPoint gitu. Tapi saya setelah menemukan aplikasi ini, membuat bahan sosialisasi dan presentasi itu menggunakan aplikasi Canva ini gitu, yang mana enaknya aplikasi Canva ini juga bisa digunakan baik itu menggunakan laptop ataupun menggunakan handphone juga gitu. Jadi kita tidak usah misalkan ada hal yang harus buru-buru, mungkin bisa menggunakan di handphone juga, asalkan HP-nya ada koneksi internetnya gitu, sehingga kita bisa mengakses si Canva ini. Nah, di Canva ini tampilan Canva tampilan awalnya. Ada beberapa tampilannya ini mungkin desain-desain yang sudah saya pakai ataupun yang sudah saya buat. Ada contohnya banyak. Dan di sini ada berbagai ukuran juga gitu. Baik ini dari mulai stiker tuh, ada stiker, terus banner untuk YouTube, terus ini untuk sosialisasi bahan untuk sosialisasi, terus sertifikat, ID card, name tag gitu, dan juga media informasi seperti hal ini gitu. Jadi saya semua dilakukan ataupun membuatnya yaitu pada aplikasi Canva ini gitu. Jadi sangat enak lah gitu aplikasi ini untuk membuat segala sesuatu yang kita butuhkan gitu, apalagi yang berkecimpung di dunia pendidikan ataupun percetakan yang ingin simple gitu. Tapi selain kemudahan aplikasi ini juga tetap harus dibarengi dengan kreativitas gitu. Jadi bukan hanya sekedar aplikasinya mudah, terus template-templatenya sudah, tapi tetap sih pada intinya harus dibarengi dengan kreativitas gitu, sehingga apapun yang kita inginkan, mungkin kalau misalkan kita sebetulnya tanpa aplikasi ini juga kalau misalkan kreatif mungkin bisa saja terjadi gitu, ataupun ingin membuat ini, contohnya ingin membuat sertifikat tapi menggunakan Office Word gitu, itu bisa saja gitu, itu tergantung dengan kreativitasnya kembali. Nah, di sini mungkin di aplikasi Canva ini banyak sih pilihan-pilihannya untuk pembuatannya, atau video, terus presentasi, dokumen, poster, logo, terus kartu cerita Anda, terus presentasi 4:4:3, resume, laporan, sertifikat, pesan berbicara, poster, banner, selebaran, terus latar belakang virtual Zoom, agenda, brosur, proposal, infografika, kiriman Facebook, menu, dan juga masih banyak yang lainnya gitu. Cuman ada cumannya juga sih, ada tapinya juga di aplikasi Canva ini. Untuk ukuran ada batas ukuran juga sih gitu. Jadi kalau misalkan banner itu minimal di atas 2 meter lebih itu sudah gak bisa gitu. Jadi kalau misalkan alternatifnya mungkin bikin di Canva dulu 2 meter, terus nanti dibesarkan kembali ukurannya di aplikasi lainnya gitu, sehingga tetap ukuran dan kualitasnya bisa lebih baik. Terus untuk hasil, biasanya untuk hasil itu ada beberapa pilihan untuk kita menjadikan atau finishing hasil ini mau menjadi apa sih gitu. Ada filenya itu PNG, terus ada juga JPG, terus PDF juga. Kalau misalkan ada beberapa pilihan, ada ukuran standar, ada juga ukuran yang besarnya gitu.
Nah, unduh jenis file itu banyak, dari mulai PNG, PNG, JPG, terus PDF standar berkualitas, dokumen multi halaman berkualitas file kecil gitu, terus PDF, dokumen multi halaman berkualitas tinggi, SVG itu namanya, grafik vektor tajam berkualitas berbagai ukuran, terus video dan juga GIF gitu. Jadi dari hasil video ataupun hasil yang kita buat itu bisa disimpan ke jadi file-file yang tadi saya sebutkan gitu. Nah, mungkin sekilas perkenalan aplikasi Canva terlebih dahulu terkait adapun hasil kedepannya di konten di channel ini, konten channel ini mudah-mudahan bisa membuat video tutorial tentang pembuatannya gitu. Jadi aplikasi ini betul-betul sangat saya rasakan bermanfaat untuk diri saya, dan mudah-mudahan mungkin bagi kalian yang baru mengetahuinya juga bisa bermanfaat lah gitu. Jadi tujuannya konten ini dibuat yaitu untuk sharing dan juga berbagi ilmu lah gitu. Adapun misalkan mungkin di luar sana juga banyak sih orang yang sudah lebih paham, sudah lebih jago ataupun sudah lebih mahir dalam hal ini. Namun setidaknya saya sharing yang saya bisa untuk orang-orang yang sebelumnya tidak bisa, mudah-mudahan jadi bisa gitu. Mungkin dan video pembuka di MTD tutorial ini saya cukupkan sekian, dan mungkin nanti di akhir ada sekilas video ataupun foto hasil dari saya membuat ataupun mendesain di aplikasi Canva ini. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. About a 10, I should fuck her in a Benz.